Kalau hari ini Anda sedoyo masih punya kegelisahan, ngerti-ngerti aku kok sumpah kena opo, ngerti-ngerti kok aku sumpah kena opo, tahu-tahu saya kok sedih hati kenapa padahal nggak melakukan apa-apa. Jangan-jangan hari ini Anda belum berbuat baik untuk orang lain. Belum melakukan sesuatu untuk orang lain. Mungkin sehari penuh ini kita melakukan untuk diri kita sendiri, belum melakukan orang lain. Maka kunci bahagia apa? Bahagiakan orang lain, maka Allah akan memberikan kita kebahagiaan. Sebenarnya yang membedakan kita bahagia dan tidak dengan datangnya bulan Ramadan itu terbentuk dari hati. Jadi mari kita tata niat. Yang pertama, bahagia itu adalah pekerjaan hati. Jadi mari bersama-sama diikuti dalam hatinya masing-masing, nggak usah diucapkan. Ya Allah, aku berikrar di hadapan-Mu malam ini bahwa hatiku betul-betul bergembira, betul-betul bahagia menyambut dengan datangnya bulan yang Engkau berkahi. Selalu ucapkan seperti itu sebagai bentuk bisyarah, sebagai bentuk rasa bahagia kita. Itu yang pertama. Bahagia adalah pekerjaan hati. Berarti hatinya yang bahagia. Kemudian diaplikasikan setelah hati ini betul-betul klik, merasa bahagia, diaplikasikan dalam bentuk fi'lu, bentuk perbuatan. Perbuatan apa? Misal, suami minta maaf kepada istrinya, istri meminta maaf kepada suaminya. Makanya nek wong Jawa sebelum bulan Ramadan, satu orang musyrik, dua musahin, wong sing ora rukun. Itu aplikasinya. Pertama minta maaf kepada orang-orang yang bermasalah dengan kita, kemudian bersedekah kanggo legowo, kemudian yang ketiga termasuk kenapa kok ada klaim tahlil? Ya karena tahlil itu sebagai bentuk perwujudan kita, permintaan maaf kita kepada orang-orang yang telah meninggalkan kita. Mulane nek teng Jawa juga ada ziarah ke makam sebelum masuknya bulan Ramadan, bersih-bersih makam dan lain sebagainya. Kemudian mempersiapkan, ini yang penting juga, termasuk pekerjaan faroh, pekerjaan rasa bahagia adalah mempersiapkan, mengagendakan apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini. Gawe job desk, daftar list. Ramadan pertama aku melakukan ini, Ramadan kedua melakukan ini. Ini penting sekali. Seperti saya misalkan, Ramadan ini apa yang saya kerjakan? Taklim 5 kali. Untuk masyarakat umum 2 kali. Untuk santri 3 kali. Dan lain sebagainya. Harus jelas job desk-nya. Sebisa mungkin dikuatkan. Sekuat-kuatnya. Tenaga ini disiapkan. Nah, perlu madu kurma ini disiapkan. Sebagai bentuk apa? Faroh. Itu Ibu. Jadi, satu, meminta maaf. 2. Silaturahim. 3. Bersedekah. 4. Berzikir. Dan lain sebagainya. Termasuk tadi yang kita lakukan itu termasuk mimba'dil farhi. Termasuk sebagian dari membahagiakan. Siapa yang mencari kehalalan, maka dia seperti orang yang berjihad di jalannya Allah. Tapi apakah mencari halal itu sampai meninggalkan puasa, apakah seperti mujahid? Tidak ada dua kebaikan yang saling bertentangan, Ibu. Tidak ada dua kebaikan yang saling bertentangan. Kebaikan satu dengan kebaikan yang lain itu akan saling mendukung. Meninggalkan puasa Ramadan itu termasuk al-asyarah al-mubiqat, termasuk 10 dosa besar di dalam syariat Islam ini. Jadi orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu termasuk melakukan dosa besar. Satu hari kita meninggalkan puasa itu sama dengan kita ijoli 3 tahun, 30 tahun, bahkan 60 tahun puasa terus-menerus, maka itu tidak akan pernah bisa mengimbangi keberkahan satu hari di bulan Ramadan itu. Jadi intinya dalam kaidah fikih tidak ada dua kebaikan yang saling bertentangan. Kebaikan satu dengan yang lain itu saling mendukung. Jadi tolabul halal, mencari halal itu kal mujahid dalam konteks kita tidak keluar dari relel syariat. Bagaimana dengan pekerja berat atau keterkaitan dengan pekerjaan yang tidak bisa ditunda? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kutip dari kitab Bughyatul Murtasyid ini ya, langsung saya bacakan takbirnya. La yajuzu al-fitru linahwil hasad. Ya, tidak boleh berbuka orang seperti pekerjaan orang memanen, nek cara wong Jawa ngedos. Berarti
Eh, wajudatan nakhli, wong sing ngunduh kurma wal haros dan petani, illa in istamat fihi syurut. Tidak boleh berbuka, ora oleh muka. Iku nek pancen tidak kumpul beberapa syarat. Wa hasiluha kama yu'lamu min kalamihim sitatun. Kesimpulannya adalah orang pekerja berat itu boleh tidak berpuasa bila memenuhi 6 syarat. Allah yumkina takhirul amali ila Syawal. Yang pertama, pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan Syawal. Pekerjaan ini harus segera dilaksanakan dan tidak bisa diundur sampai bulan Syawal. Kemudian wa ayata'adzaro ala amalu lailan. Kemudian ada halangan untuk dikerjakan di malam hari. Jadi penggawean ki ora kena dilakoni wayah bengi. Ya kudu rino kuwi. Ini syarat yang kedua, pekerja berat boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadha di hari berikutnya. Yang syarat yang ketiga, aulam yuhnihi dzalika fayu'addi ila tulfihi au naqsihi naqson la yataghabunu bihi. Kemudian yang ketiga adalah terjadi masyaqqat kesulitan menurut kebiasaan manusia bila menjalani puasa hingga dalam batasan masyaqqat yang memperkenankan baginya tayamum atau menjalani sholat dengan duduk. Jadi pekerjaan yang boleh tidak puasa itu yang sangat berat itu seandainya dilakukan dia akan mengalami masyaqqah wa ayyashuqa alai asau masyaqqatan la tahtamilu adatan bi antubi tayamum awil julus fil fardi khilafan li Ibnu Hajar. Tapi ini berbeda pendapat dengan Imam Ibnu Hajar. Jadi syarat yang pertama, pekerjaan berat boleh tidak puasa itu satu, pekerjaannya tidak bisa diundur hingga bulan Syawal. Yang kedua, pekerjaannya tidak bisa dilakukan malam hari. Yang ketiga, terjadi kesulitan yang berat menurut kebiasaan manusia bila menjalani puasa. Yang keempat, wa ayyan wiya lailan wa yashabu shaiman fala yuftiru illa inda wujudil uzri. Sing nomor 4, di malam hari tetap wajib niat. Iki sing penting. Bengi kudu tek tetu niat. Di pagi hari tetap puasa. Baru setelah benar-benar tidak kuat lagi mau aja kaya Kim bengi alah sesuk paling ora kuat terus ora poso. Ora oleh. Tapi malah sahur. Ya kudu niat, ya kudu berusaha semampunya, setelah betul-betul gak kuat baru berbuka. Terus yang kelima, wa ayyan wiya at-tarakhus bil fitri liyam tazal fitru al-mubahu an ghairihi. Yang kelima adalah saat berbuka diniati mencari keringanan hukuman. Jadi buka itu betul-betul pilihan terakhir. Yang keenam, wa alla yaksuda dzalikal amal taklifan nafsihi li mahdi tarakhusi bil fitri wa illam tana'a. Yang keenam, tidak boleh menyalahgunakan keringanan dalam arti pekerjaannya dijadikan tujuan atau membebani diri di luar batas kemampuan agar dapat keringanan berbuka puasa. Jadi jangan mengambil legalitasi apa nek ngarani alah aku ora sopir to, sopire musafir yo. Wong penggaweane musafir terus kok. Lah, lunga-lunga terus akhirnya bendina ora poso. Nah, itu jangan mencari keringanan di dalam pekerjaan itu. Dari 6 hal ini bila terpenuhi, insya Allah pekerjaan berat itu diampuni oleh Allah bila kita tidak berpuasa. Ya wajib qadha, engko ora poso terus ora qadha, ya wajib nyawuri. Paham tuh nggih? 6 syarat pekerjaan berat boleh meninggalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap perilaku amal ibadah anak Adam itu bermanfaat untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya pekerjaan puasa itu pahalanya sangat besar, hanya Allah yang bisa membalasnya. Kanjeng Nabi juga dawuh utiyat ummati khamsata asya lam tuqtali ahadin qablahum. Umatku, kata Rasulullah, itu diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada setiap satu umat sebelumnya. Apa itu? Al-awalu idza kana awwalu lailatin min Ramadan yang dzurullah ilaihim birrahmah. Yang pertama, keistimewaan umat Muhammad yang diberikan Allah 5 ini tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu ketika malam pertama bulan Ramadan.
Allah melihat mereka dengan pandangan kasih sayangnya. Wa man nadzarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Barang siapa yang dipandang oleh Allah dengan kasih sayangnya, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah selamanya. Allahumma amin. Ini yang pertama. Wa tsani ya'murullaha al-malaikata bil istighfari lahum. Kemudian yang kedua adalah Allah memerintahkan para malaikat untuk beristighfar, memintakan ampun kepada umat Muhammad. Yang ketiga wasalitu anna ra'yahata famis shaim. Jadi ketika kita puasa Ibu, mulai fajar sampai maghrib, ini malaikat semua mendoakan istighfar kepada kita, umat Muhammad. Jadi kelihatannya kita tidak beristighfar, tapi karena kita puasa di bulan Ramadan, semua malaikat yang diciptakan Allah beristighfar untuk kita. Insyaallah. Wasalitu anna ra'yahata famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Yang ketiga, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu menurut Allah lebih wangi daripada baunya minyak misik. Ini keistimewaan yang ketiga. Warabi'u yaqulu ta'ala alil jannah ittakhidhi zinatak. Kemudian yang keempat, keistimewaan umat Muhammad dibanding umat yang lain adalah yang keempat, Allah berfirman kepada surga. Hei surga, ambillah perhiasanmu. Wa yaqulu tuba li ibadil mu'min. Allah kemudian berfirman, bahagia sekali hamba-hamba yang mukminin. Hum auliya, mereka adalah kekasih-kekasihku. Mukminin itu artinya orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mereka nanti langsung oleh surga dipapak, diberi perhiasan yang terbaik, dan dipuji oleh Allah dengan firman-Nya, tuba li ibadil mukminin. Yang kelima, wal khamisu yaghfirullah ta'ala lahum jami'an. Yang kelima, Allah mengampuni mereka semuanya. Akhirnya tidak ada dosa nanti di umat Muhammad yang mau melaksanakan bulan Ramadan. Makanya inilah yang disabdakan Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena hanya iman dan mengharap ridha Allah, Allah mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukannya.